Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat. Karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang seperti kembali ke masa lalu, melihat ingatan dari leluhurnya yang bernama Kamado Sumiyoshi. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 186 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 186 ini, kita diperlihatkan cerita dari masa lalu leluhur Tanjiro yang ternyata telah bertemu dengan Yorichi. Dan dia mendengar beberapa cerita soal pertempurannya melawan para iblis. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang seperti melihat rumahnya di masa lalu. Dia terkejut, menurutnya bentuk rumah itu begitu mirip seperti rumah mereka. Meskipun sebenarnya ada sedikit perbedaan. Tanjiro juga baru sadar kalau saat ini dia sedang melakukan aktivitasnya dalam memotong kayu. Tidak lama kemudian, dia didatangi oleh seorang bayi perempuan yang memanggilnya dengan sebutan ayah. Tentu saja hal itu membuat Tanjiro begitu bingung. Lalu bayi perempuan tersebut menunjuk ke arah depan, seperti ada seseorang yang datang. Tanjiro pun menoleh. Dia terkejut. Ternyata tamu yang datang itu adalah Yorichi, sang pengguna pernafasan matahari. Dengan tatapan sayunya itu, Yorichi menyapa, sambil sedikit menundukkan kepalanya. Rupanya itu adalah ingatan yang diwariskan dari leluhur Tanjiro guys, bernama Kamado Sumiyoshi. Sedangkan kondisi Tanjiro sekarang ini semakin parah. Murata masih berusaha keras untuk memompa jantung dari pendekar pedang itu. Dia merasa kalau nafas dari rekannya tersebut seperti sudah tidak ada lagi. Dan denyut jantungnya juga sudah tidak berdetak. Murata tidak bisa mengetahui secara pasti karena detak jantungnya sendiri sedang berdebar sangat kencang. Tidak lama kemudian, seorang pemburu iblis yang lain berteriak menghampirinya. Kejadian itu membuat Murata jadi kaget. Pemburu iblis tersebut meminta bantuan untuk menolong Yushiro yang saat ini berada di bawah puing-puing reruntuhan. Murata yang masih kaget itu jadi bingung harus berbuat apa. Karena saat ini kondisi dari Tanjiro juga semakin kritis. Namun pendekar pedang itu segera mengajak Murata untuk pergi menolong iblis itu. Menurutnya jika mereka bisa menyelamatkan iblis tersebut, kemungkinan besar Yushiro akan dapat menolong pendekar pedang yang lain, termasuk Tanjiro. Ditambah lagi sebelumnya dia juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mendengar hal itu membuat Murata akhirnya ikut bergegas untuk menolong iblis tersebut. Scene kembali lagi ke ingatan masa lalu dari Kamado Sumiyoshi. Sambil duduk bersama di depan teras rumahnya, Yorichi berkata jika dia ingin seseorang mendengar ceritanya. Dia sudah memikirkan hal itu cukup lama, dan yang terlintas di dalam pikirannya hanyalah Sumiyoshi dan istrinya yang bernama Suyako. Tanjiro yang saat ini memerankan posisi sebagai leluhurnya berpikir akan bisa menemukan informasi tentang jurus ke-13 dari pernafasan matahari. Tapi anehnya, bukannya bertanya soal jurus tersebut, Tanjiro malah bercerita kepada Yorichi kalau mereka sudah 2 tahun tidak bertemu. Dan dia juga merasa senang bisa melihat pendekar pedang tersebut yang masih terlihat bugar. Kejadian itu membuat Tanjiro jadi bingung sendiri. Kenapa dia tidak bisa ngomong begitu saja? Sambil tersenyum, Tanjiro juga bercerita kalau anaknya bernama Sumire dulunya masih bayi dan sekarang juga sudah tumbuh besar. Dalam benaknya, Tanjiro merasa kesusahan. Dia seperti tidak bisa mengatakan apa yang ada di dalam benaknya atau bergerak semau yang dia inginkan. Kemudian Tanjiro pun sadar jika ini adalah ingatan yang diwariskan oleh leluhurnya, sehingga tidak mungkin juga bisa dirubah. Yorichi merasa senang melihat Sumiyoshi bisa bahagia. Dia juga ikutan senang bisa melihat orang lain menikmati hidup mereka. Sambil memandang langit, Yorichi bercerita kalau menurutnya semua yang ada di dunia ini begitu indah dan dia merasa bersyukur bisa dilahirkan. Ibunya adalah orang yang taat beribadah. Dia berdoa setiap hari sampai tidak terhitung jumlahnya. Waktu kecil, telinga Yorichi tidak bisa mendengar dewa matahari dan ibunya berdoa agar cahaya matahari dapat terasa hangat untuk mereka. Kemudian Yorichi dibuatkan beberapa anting sebagai jimat.
Hal itu ibunya lakukan karena mengira kalau Yorichi tidak bisa berbicara dengan baik. Kejadian itu membuat Yorichi menyesal karena telah membuat ibunya merasa khawatir. Menurutnya kakaknya sendiri adalah orang yang baik karena dia selalu peduli kepada adiknya tersebut. Suatu hari setelah Kokushibo dibukuli ayah mereka, dia malah membuatkan sebuah seruling dan memberikannya kepada adiknya tersebut. Kokushibo meminta Yorichi untuk meniup seruling itu kapanpun ketika dia membutuhkan bantuan, karena Kokushibo akan selalu datang untuk menolongnya. Yorichi sadar kalau dia adalah anak yang dibenci oleh ayah mereka. Lalu setelah ibu mereka meninggal, Yorichi pergi dari rumah. Karena sebelumnya juga dia telah mendengar berita kalau akan dijadikan seorang biksu. Tapi Yorichi tidak pernah sekalipun pergi ke kuil tersebut. Dia cuma ingin pergi dengan bebas di bawah langit biru yang tidak ada batasnya. Sepanjang hari Yorichi terus berlari tanpa henti. Dia tidak menghentikan langkah kakinya sampai Yorichi merasa kelelahan. Beberapa waktu kemudian, saat dia berada di gunung, Yorichi seperti melihat sebuah sawah kecil di mana ada seorang gadis kecil yang sedang berdiri. Gadis itu seusia dengan Yorichi dan dia terus berdiri tegak dengan sebuah wadah di tangannya. Yorichi bertanya, "Apa yang sedang gadis itu lakukan?" Dengan tanpa menoleh sedikit pun, gadis itu menjawab kalau keluarganya telah meninggal karena suatu wabah dan kini dia hidup sebatang kara. Gadis itu mengambil kecebong dari sawah dan setelah itu dia mengembalikannya lagi. Setelah berkata demikian, gadis tersebut tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Tapi setelah matahari mulai terbenam, dia mengeluarkan kecebong tersebut dan meninggalkannya di sawah. Yorichi yang melihat hal itu bertanya, apakah gadis tersebut tidak ingin membawanya pulang ke rumah? Gadis itu berkata tidak. Dia merasa kasihan pada kecebong yang masih kecil karena mereka seperti dipisahkan dari saudaranya. Mendengar jawaban tersebut, Yorichi memberi tawaran dan mengajak gadis itu untuk pulang bersamanya. Hal itu membuat gadis tersebut kaget. Dengan mata yang terlihat seperti batu obsidian yang berkilau, dia menangis. Dan akhirnya Yorichi ikut pulang bersamanya. Nama gadis itu adalah Uta. Dan mulai saat itu, Uta dan Yorichi hidup bersama. Uta adalah gadis yang selalu bicara sepanjang hari. Yorichi mengakui kalau dunia yang dia lihat berbeda. Dan menurutnya tidak ada orang lain yang bisa melihat tubuh transparan dari makhluk hidup selain dirinya. Setelah hidup bersama gadis itu, membuat Yorichi untuk pertama kalinya merasa kalau dia tidak diperlakukan seperti halnya makhluk asing. Setiap keluar bersama, Uta selalu menggenggam tangannya, seakan Yorichi layaknya sebuah layangan yang sobek. Dan menurutnya genggaman tangan tersebut terasa sangat kuat. 10 tahun kemudian, mereka menjadi sepasang kekasih. Dan bulan akhir masa kehamilan Uta sudah dekat. Dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anak mereka, Yorichi pergi menjadi bidan. Dan sebelum matahari terbenam, dia harus sudah sampai di rumah. Saat dalam perjalanan, Yorichi bertemu dengan kakek tua yang harus pergi melewati 3 gunung. Di sisi lain, dia juga ingin menemui putranya yang sedang sekarat akibat perang yang telah dia jalani. Akhirnya, Yorichi pun menolong kakek tersebut dan mengantarkannya ke tempat anaknya berada. Setelah itu, dia pergi mencari bidan dan kemudian membuat perjanjian dengannya. Lalu saat hari sudah mulai gelap, Yorichi segera bergegas untuk pulang. Karena bidan yang janjian dengannya tersebut akan segera sampai saat pagi tiba. Namun ketika dia sampai di rumah, Uta dan bayinya sudah meninggal. Yorichi berpendapat, meskipun mereka menghargai hidup orang lain, maka selalu ada orang lain yang dengan mudah menginjak-injaknya. Setelah melihat istri dan anaknya terbunuh, Yorichi terpaku memeluknya selama 10 hari. Ada seorang pemburu iblis yang mengikuti langkah dari jejak yang iblis itu tinggalkan. Sesampainya di rumah Yorichi dan melihat kejadian tersebut, membuat pendekar pedang itu merasa menyesal akan semua yang telah terjadi. Mimpi Yorichi adalah hidup dengan tenang bersama keluarganya. Dia ingin tinggal di rumah yang sederhana dan hidup bersama keluarga kecilnya, di mana dia selalu bisa melihat fajar dari orang-orang yang Yorichi cintai. Dan jaraknya cukup dekat untuk menggapai tangan mereka, lalu memegangnya seerat mungkin. Setelah itu, Yorichi memakamkan istri dan anaknya. Dia merasa jika semua ini harus dihentikan, meskipun itu tidak akan pernah terjadi. Para iblis tetap bisa hidup di dunia yang indah ini. Kemudian Yorichi menjadi pemburu iblis, meskipun sebenarnya dia sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan para pendekar pedang sejak dia masih kecil. Yorichi mengajari orang-orang yang memburu iblis,
karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggunakan ilmu pernafasan. Mereka disebut sebagai para pilar. Orang-orang itu memiliki kemampuan yang sangat hebat. Angin, air, petir, api, dan batu adalah perkembangan dari pernafasan matahari, dan mereka bisa mengembangkannya dengan begitu pesat. Para pilar mampu membunuh banyak iblis, bahkan yang kuat sekalipun. Kakaknya Kokushibo juga diserang oleh iblis, dan akhirnya dia pun membantu Yorichi dengan menjadi pemburu iblis juga. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu dengan induk dari semua iblis yang berkeliaran selama ini. Saat Yorichi melihat iblis tersebut, dia jadi sadar dan mengerti kalau hidupnya ini adalah untuk dia dedikasikan dalam membunuh orang tersebut. Dengan tatapan seriusnya itu, Yorichi memegang pedangnya dan seperti bersiap untuk melancarkan serangan. Ini semua adalah takdir yang saling menuntun dan terus berubah. Tidak disangka ya guys, di masa lalu ternyata Yorichi telah bertemu dengan induk dari semua iblis itu. Apakah pendengar pedang tersebut akan mampu mengalahkan iblis itu? Lalu bagaimana dengan nasib Tanjiro yang sudah sekarat tersebut? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 186 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 186 yang edisinya memperlihatkan warisan cerita masa lalu dari leluhur Tanjiro, di mana Yorichi yang telah menjadi pemburu iblis dan berhadapan dengan induk dari para iblis. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari aku yang kurang pas, aku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.